Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah amma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat, maunah, kesehatan, kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhiril umur. Eh, Melanjut dari pembahasan tentang channel YouTube saya yang sebelumnya di malam-malam keramat, bagaimana orang-orang keramat itu menggunakan malam-malamnya sebagai pendekatan diri terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan malam-malamnya sebagai kendaraan untuk menuju pencapaian-pencapaian spiritual yang tinggi agar nanti tujuannya mampu ia bisa dicapai dan bisa dikabulkan oleh Sang Pencipta. Kalau kita melihat banyak sejarah-sejarah bagaimana orang-orang keramat di masa dahulu itu, katakanlah seperti Ibn Isbad yang diriwayatkan bahwa berpuasa selama 30 tahun, dan banyak pula orang-orang yang hidupnya keramat, seperti salah satu guru saya yang bernama Abdul Khalik itu di Jember. Dia pernah melakukan puasa 5 tahun, 40 hari, 1 tahun, yang ketika dihitung puasanya dia itu sampai 30 tahun, sehingga dia menguasai banyak ilmu-ilmu tingkat mistis yang sangat luar biasa, yang kadang-kadang mampu menurunkan hujan di musim hujan dan kadang-kadang mampu membendung hujan ketika di musim hujan. Ya, rahasianya itu adalah melek malam atau menjadikan malam itu sebagai kendaraan untuk mendekatkan diri pada Tuhan melalui permintaan-permintaan dan wiritan-wiritan. Di sini ada sebuah syair yang berbunyi, tasyaghala qaumun bidunyahum wa qaumun takhallu limaulahum. Tasyaghala qaumun bidunyahum wa qaumun takhallu limaulahum. Sekelompok orang merasa sibuk dengan urusan dunia mereka. Wa qaumun takhallu limaulahum, dan sekelompok orang yang lain menyepi untuk Tuhan mereka. Sekelompok orang ini ya sibuk dengan duniawi, sibuk dengan zaman-zaman teknologi saat ini, tahu main-main HP, nongkrong, dan lain sebagainya. Tapi sekelompok orang ini menyepi untuk Tuhan mereka. Kalau kita mengingat bagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul, Nabi Muhammad ini diriwayatkan dalam buku-buku sejarah yang mu'tabar dan sahih bahwasanya beliau ini menyepi di suatu gua yang bernama Gua Hira, yang mana artefaknya atau peninggalannya sampai saat ini masih ada Gua Hira itu. Beliau menyepi kadang-kadang dalam suatu riwayat itu 40 hari. Ya, dan itu jelas atas izin Siti Khadijah, sudah dapat izin dari Siti Khadijah menyepi di sana. Untuk apa? Untuk uzlah, untuk taqarrub ilal maula, terhadap Tuhannya. Sehingga apa? Dengan menyepinya itulah Rasulullah di kemudian hari dapat bertemu dengan malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu dan menerima wahyu pertama, surat Al-Alaq, Iqra wa rabbukal akram, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Sehingga menyepi ini banyak manfaatnya bagi umat manusia. Ulat pun itu katanya menyepi melalui puas dan sekaligus juga berpuasa hingga dia menjadi kupu-kupu. Beda dengan tirakannya ular. Kalau ular itu tirakannya tidur, ya seperti Ashabul Kahfi.
Ashabul Kahfi itu tidurnya 309 tahun karena memang ditidurkan oleh Tuhan karena dikejar-kejar oleh raja kafir pada saat itu. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Ashabul Kahfi itu tidur di dalam sebuah gua yang dijaga oleh anjing yang bernama Kitmir, sehingga 309 tahun itu mampu membuat anjing itu tinggal tulang belulangnya. Memang ditidurkan oleh Tuhan. Ular itu juga sama, dia makan sekali tidurnya lama. Makanya ada ular itu, sejenis ular itu yang umurnya sampai ratusan tahun, jutaan tahun, karena dia memang bukan sebangsa, bukan seumuran kita. Dia memang sudah hidup di zaman-zaman dahulu kala, di zaman jin, zaman jan. Dia memang sudah ada ular itu. Itulah tirakannya ular. فَأَلْزَمَهُمْ بَابَ مَرْضَاتِهِ وَعَنْ شَائِرِ الْخَلْقِ أَغْنَاهُمْ. Lalu Allah mengharuskan mereka untuk diam di pintu keridhaannya, dan Dia mencukupkan mereka dari seluruh makhluk. Orang-orang yang menyepi untuk mendekatkan diri pada Allah ini, untuk Tuhan mereka ini, mencukupkan mereka dari seluruh makhluk. Berarti mereka sudah mantap dengan dirinya, fokus kepada taqarrub ilallah dan menjalankan apa yang diingin-inginkannya. Kalau dulu itu setahu saya Soekarno itu sering menyepi itu mampu menjadi orang terhebat di negeri ini. Soekarno itu sampai ke mana itu? Ke Flores, ke Banyuwangi itu, ke Alas Purwo atau mana itu ada. Banyak di daerah-daerah keramat itu yang dijadikan tempat nyepi oleh Soekarno untuk mendapatkan kekuatan magis, yang nantinya kekuatan magis itu mampu menggerakkan raja-raja yang ada di negeri ini untuk berjuang bersama-sama untuk mengusir para penjajah-penjajah yang ada di negeri ini, termasuk pada waktu itu ya Jepang, Belanda, dan juga Inggris. Di masa Soekarno itu ada 3 penjajah, ya Jepang, Belanda, Jepang, dan terakhir itu Inggris. Ini khasiatnya untuk nyepi, mendekatkan diri pada Tuhan itu, insya Allah bisa. Yasufuna bil-laili aqtamahum wa 'ainul muhaimini tar'ahum. Mereka membariskan telapak kaki di malam hari dan pandangan Zat yang Maha melihat selalu menjaganya. Karena kalau dalam keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Tuhan yang Maha Besar ini mengetahui segala sesuatu yang terjadi, baik daun-daun yang berjatuhan maupun air-air yang mengalir dan siul-siulan burung yang sedang meneduh maupun yang sedang terbang. Orang-orang yang bermunajat pada Tuhan di malam hari ini tidak akan pernah lepas dari mata penglihatan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Makanya saja kadang-kadang orang spiritual praktisi itu biasanya dia kalau malam tidak tidur. Biasanya dia tidur qailulah antara sebelum zuhur sekitar 1 jaman itu tidur. Atau kadang-kadang tidurnya dia pagi. Karena malam itu dijadikan sebuah kelemahan. Sihir-sihir itu bisa cepat masuk, kekuatan-kekuatan jahat itu cepat masuk, sehingga pertahanan batinnya itu kadang-kadang roboh karena disebabkan oleh tidur malam dan tidak mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Fatuba lahum thumma tuba lahum idza bittahiyati hayahum. Maka beruntung sekali mereka itu, dan sungguh mereka sangat beruntung dengan penghormatan yang diberikan Allah pada mereka. Dalam artian apa? Bahwa mendekatkan diri, menyepi untuk Tuhan mereka ini adalah sesuatu yang sangat beruntung, yang sesuatu penghormatan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang uzlah, menyepi, taqarrub ila Allah. Banyak orang-orang sakti itu menyepi kadang-kadang sampai 1 bulan, sampai 1 tahun untuk
bukan syirik lah, tapi dia meminta-minta pada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak biasa atau khariqun lil adat, atau sesuatu yang di luar kebiasaan, karena memang punya tujuan-tujuan tertentu. Kalau di dalam sejarah Nusantara ini banyak raja-raja dan pemimpin-pemimpin di negeri ini memang menyepi di tempat-tempat keramat, bukan meminta pada isi tempat keramat saja saja. Tempat keramat itu dijadikan musabab untuk permintaan pada Tuhan agar permintaan itu cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dianggapnya tempat-tempat keramat itu adalah orang-orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bisikan di langit, bahwasanya uzlah, menyepi terhadap diri Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan mampu mendekatkan sesuatu yang jauh, dan juga mampu mendapatkan kekuatan magis yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang tidak biasa menyepi, karena mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala.